Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jundanasya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 22 dari Rombel L. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait ujian tengah semester pendidikan inklusi. Yang pertama, kita masuk ke apa yang saya pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Baik, untuk minggu yang pertama sampai ke-7, saya belajar tentang pentingnya pendidikan inklusi sebagai sistem yang memberi ruang dan kesempatan belajar serta termasuk anak berkebutuhan khusus. Lalu dan yang pada minggu pertama itu saya memahami bahwa pendidikan inklusi adalah pendekatan yang mengutamakan penerimaan terhadap keberagaman di kelas. Di dalam kelas, sekolah bukan hanya untuk anak yang dianggap normal, tetapi juga untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu pada minggu kedua, kami membahas tentang kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Saya jadi mengetahui bahwa pemerintah telah membuat regulasi agar sekolah ramah terhadap keberagaman, termasuk menyediakan sarana dan guru yang siap mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu pada minggu ketiga kami belajar tentang macam-macam keberagaman peserta didik, termasuk kategori-kategori anak berkebutuhan khusus seperti anak hambatan intelektual, hambatan penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Semua anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda, dan tugas guru adalah menyesuaikan metode pembelajaran agar semua anak bisa berkembang. Lalu pada minggu keempat dan kelima ini fokus pada asesmen. Saya memahami bahwa asesmen bagi anak berkebutuhan khusus harus bersifat fleksibel, bertahap, dan melihat pada kemampuan potensi anak tersebut, bukan hanya pada pencapaian akademik semata. Lalu pada minggu ke-6 ini saya mempelajari kurikulum pendidikan inklusi tentunya, yang menekankan pentingnya modifikasi kurikulum, baik isi, proses, maupun evaluasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Lalu terakhir, minggu ke-7, saya belajar tentang peran guru dalam pendidikan inklusi. Tentunya guru bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator, pendamping, dan motivator bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Guru harus menciptakan suasana yang ramah, aman, dan mendukung perkembangan setiap anak. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 adalah, pertanyaannya adalah, jika Anda kelak menjadi guru kelas di suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi. Selain peserta didik normal, terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Uraikan alasan dan pendapat Anda. Baik, saya akan menguraikan alasan dan pendapat saya. Jika saya kelak menjadi guru kelas di sekolah dasar, saya setuju dan terbuka
untuk mengajar di kelas inklusi, karena saya percaya bahwa setiap anak itu memiliki baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak memiliki pendidikan yang layak atau setara. Nah, kelas inklusi juga mencerminkan keadilan, empati, dan saling menghargai keberagaman. Namun, saya memiliki pendapat bahwa akan lebih baik jika kelas inklusi itu ditangani oleh guru yang memiliki kompetensi yang betul-betul eh, dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini. Nah, guru inklusi itu harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus, mampu membuat modifikasi kurikulum, serta menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hal ini penting agar proses belajar mengajar itu dapat berjalan efektif dan setiap anak benar-benar mendapatkan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai. Karena bagi saya menjadi guru inklusi ini bukan hanya soal tentang niat ya, tetapi juga soal kemampuan dan kesiapan untuk mendampingi anak-anak luar biasa tersebut. Begitu menurut saya. Berharap bahwa di masa depan ketika saya mengajar di kelas itu tidak memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Jikalau memang ada, saya akan belajar lagi tentang inklusi mulai dari sekarang. Namanya saya akan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi agar siap menjadi guru yang inklusif dan profesional, begitu. Karena tidak dapat diprediksi bahwa besok kita akan mengajar semua peserta didik itu normal. Mungkin besok teman-teman ada yang mendapatkan anak berkebutuhan khusus, maka dari itu kita harus selalu tetap belajar terkait terkait pendidikan inklusi ini. Begitu menurut pendapat saya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah saja. Sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang Anda lakukan menghadapi ABK tersebut? Jelaskan. Jika di lingkungan saya terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah, nah maka sebagai calon guru tentunya kita harus care. Saya tidak akan tinggal diam ya. Saya akan mendekati keluarganya, berbicara baik-baik, menanyakan alasan kenapa tidak menyekolahkan anaknya. Lalu saya juga akan memberikan edukasi terkait bahwa pendidikan itu penting untuk semua anak. Lalu jika perlu saya akan memberikan informasi dan mencarikan sekolah inklusi terdekat agar bisa anak tersebut disekolahkan. Sebab semua anak berhak mendapat kesempatan untuk belajar, bermain, dan berkembang bersama teman-temannya. Begitu menurut saya untuk pertanyaan kedua. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi minggu pertama hingga ke-7 serta jawaban dari 2 pertanyaan UTS pendidikan inklusi. Semoga yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk
kedepannya untuk yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.